lagi sama saya Adelia Putri dalam program Urban Talk Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Guru Wijanarko selaku Kepala SMK Telekomunikasi Telesandi. Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mbak Ade. Alhamdulillah sehat. Bapak boleh bertanya mungkin kesibukannya, kegiatannya akhir-akhir ini apa nih, Pak? Ya, kesibukannya akhir-akhir ini adalah mendampingi siswa-siswa yang sedang melaksanakan presentasi tentang kewirausahaan. Wah, luar biasa sekali. Bapak kalau misalnya boleh tahu nih Pak, mungkin bisa di-spill sama sahabat-sahabat Urban di rumah, kira-kira ada berapa banyak sih murid-murid yang ada di SMK Telesandi? Ya, Alhamdulillah sampai dengan saat ini kurang lebih ada 700-an. 700-an? Iya. Wah, luar biasa. Bapak, karena topik kita kali ini membahas terkait entrepreneurship di kalangan anak SMK Telesandi. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak, kebanyakan lulusan dari SMK Telesandi ini apakah kerja atau kuliah nih Pak? Baik, mungkin sekalian memaparkan ya Iya. tentang Telesandi ya. Jadi SMK kami itu berdiri tahun 2008. 2008. Iya, jadi tahun 2008 itu kami sudah 3 jurusan. Dulu itu ada teknik komputer dan jaringan, multimedia, selanjutnya teknik switching. Karena pergerakan teknologi dan kebijaksanaan dari pemerintah, jurusan itu teknik switching itu diresap menjadi teknik transmisi dan jaringan akses. Akhirnya kami memilih jaringan akses. Dan jurusan yang keempat itu teknik rekayasa perangkat lunak. Dan dari 4 jurusan yang tadi saya sampaikan, memang siswa itu di bidang informasi dan teknologi, itu anak-anak itu biasanya memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kuliah lagi, Iya. belajar lagi. Dan yang bekerja kurang lebih sekitar 40%-an. 40%. Ya. Dan yang kondisinya berwirausaha ya kurang lebih sekitar 3-5%. Begitu. Dan saat kami menyampaikan hal ini kepada orang tua tentang kondisi siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mereka akan diarahkan oleh sekolah itu untuk bisa mengikuti rekrutmen di sekolah dan juga diberikan tentang pendidikan tentang berwirausaha. Wow, luar biasa. Iya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini dukungan dari pemerintah pun kami mendapatkan dukungan hingga sampai dengan saat ini anak-anak sudah ada 50 tim ya untuk mempresentasikan untuk kewirausahaannya mereka. Mungkin seperti itu. Iya, betul-betul sekali. Karena kalau misalnya kita lanjut kerja itu, estimasi waktunya itu tidak mungkin kan untuk jangka panjang ya Pak. Karena nanti akan ada habis kontrak dan lain sebagainya. Makanya dididik untuk kita bisa berwirausaha dengan baik gitu. Luar biasa sekali. Nah, Bapak kalau misalnya boleh tahu nih Pak, kalau misalnya di SMK Telesandi, kewirausahaan atau entrepreneurship itu menjadi salah satu bagian dari kurikulum atau tidak? Iya. Alhamdulillah untuk di kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka lebih mengkonsentrasikan ya, terutama di kurikulum Merdeka itu lebih mengkonsentrasikan siswa itu bisa lebih mandiri. Yang dimaksud adalah bisa membuka peluang pekerjaan. Sebetulnya pada intinya bahwa yang sudah saya pelajari bahwa anak-anak bisa nggak untuk lebih berani, intinya berani. Karena dalam berwirausaha, karena kalau mengejar mereka harus ada modal dulu, baru berusaha, biasanya keberaniannya yang kurang. Betul. Nah, biasanya kalau keberaniannya sudah ada, tanpa ada modal mereka bisa. Iya. Begitu. Betul. Iya, karena kan namanya kita berwirausaha, kita membuka usaha itu ada yang namanya naik turun gitu ya Pak ya. Iya. Jatuh bangun, makanya butuh keberanian yang kuat seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya ditanya lagi Pak, tadi Bapak sudah spill terkait persentase dari anak-anak yang kuliah, kerja dan membuka usaha gitu. Nah, kalau sekarang nih Pak terkait dari bimbingan dari SMK Telesandi sendiri, kira-kira
sekarang ini akhir-akhir ini banyak lulusan SMK Teles Sandi itu kira-kira berapa persen yang merintis usaha atau menyelami bidang entrepreneurship? Dari yang sudah ada dari alumni kami ya, yang sudah memberanikan diri untuk memberikan proposal sebagai menyiapkan diri untuk narasumber, itu kurang lebih ada 10 startup yang sudah siap. Wow. Ya, 10 startup itu ada dari angkatan ke-7, angkatan kedua, dan angkatan ke-6 juga sudah ada. Dan yang alhasil sebetulnya dari startup-startup tadi juga banyak adik-adiknya ikut bergabung dengan mereka. Wah. Dan industri yang mereka geluti memang lebih mengarah pada kompetensinya ya. Kompetensinya ada yang lebih ke sosial media seperti IG, Instagram, TikTok, karena mereka juga kan mendapatkan klien ya dari UMKM yang kepengen diekspos. Iya, betul. Kalau katanya bisnis itu harus didukung dengan teknologi. Iya, betul. Iya. Supaya selaras ya, Pak. Iya. Betul sekali. Ternyata tidak hanya membuka usaha dan juga ada bimbingannya, ternyata nantinya kedepannya itu bisa membuka peluang baru, opportunity baru untuk generasi-generasi muda, khususnya anak-anak di SMK Teles Sandi seperti itu ya Pak ya. Insya Allah. Wah, keren banget nih Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, tadi kita sudah membahas terkait butuhnya keberanian yang kuat gitu. Nah, dari Bapak sendiri, kira-kira kendala apa sih Pak yang biasanya terjadi atau menjadi penghambat untuk anak-anak atau SMK Teles Sandi mereka membangun entrepreneurship? Kira-kira kendalanya apa nih Pak? Ya, untuk saat ini tuh memang yang saya amati ya. Pertama itu mereka lebih sulit untuk mencoba, istilahnya mencoba untuk kenal dengan teman-temannya. Iya. Jadi salah satunya kendala di sekolah itu adalah saat sekolah tersebut berkelanjutan dari kelas 1 sampai dengan kelas 10 sampai dengan kelas 12, mereka itu tidak ada peleburan ya, maksudnya tidak ada mix antara kelas DKV misalnya, DKV 1, 2, dan 3 tidak diacak lagi, mereka akan lebih nyaman di sana. Nah, saat mereka diacak, ternyata mereka itu memiliki sebuah hasrat ya untuk berteman dengan teman si A. Ternyata punya teman itu ada yang dibilang semesternya dapat untuk berwirausaha dalam berkomunikasi di awalnya seperti itu. Entar dalam pembicaraan mereka tuh bagus-bagus ya. Ada yang saya jualan akun game dan lain sebagainya. Itu bentuk sebetulnya bentuk wirausaha. Betul. Iya, akhirnya mereka dari sana berkelanjutan. Kadang-kadang kita memberikan gambaran bahwa umur game itu tidak lama, biasanya sekitar 3 sampai 4 tahun itu bagusnya. Selanjutnya akan mulai muncul game baru. Nah, tapi kan kondisi tersebut usia kita yang harus settle di mana seperti pohon gitu ya. Semakin besar kan kebutuhan juga besar. Iya. Mereka harus memikirkan hal tersebut. Betul Bapak. Wah, keren banget, luar biasa. Nah Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau misalnya di SMK Teles Sandi nih Pak terkait entrepreneurship, apakah itu menjadi bagian dari salah satu pilihan atau alternatif saja Pak? Iya, dulu tidak menjadi ya kalau saya. Kalau sekarang itu memang sudah diharuskan untuk memilih. Jadi saat kita memberikan kuesioner ya kepada siswa dan orang tua melanjutkan bekerja atau wirausaha, pilihan mereka tuh memang lebih mengarah pada bekerja pendidikan lebih tinggi, melanjutkan. Tetapi memang ada sebagian siswa yang memilih untuk berwirausaha. Hal tersebut sebetulnya juga kita melihat dari hasil kuesioner ini, kita tindak lanjuti mau dibawa kemana hasilnya. Akhirnya ya salah satunya dari pemerintah ada ya, memberikan peluang untuk
kita bisa belajar di sana. Alhamdulillah kita difasilitasi dan kita juga belajar terus didampingi oleh Kemdikbud dan juga ditemani oleh para industriawan. Jadi hasilnya ya seperti ini. Ada 50 tim yang siap berkompetensi di Telesandi. Wow, keren banget, luar biasa. Tapi Pak, tadi kita membahas terkait kendala. Nah, untuk menumbuhkan semangat itu gimana sih Pak dari Bapak sendiri bagi anak-anak SMK Telesandi? Ya memang untuk menumbuhkan itu memang salah satunya adalah memberikan sebuah pengertian ya. Motivasi juga. Ya, dalam motivasi itu juga tidak bisa juga ya. Kadang saya juga sudah pernah mengundang dari industriawan, kadang-kadang tidak tergugah. Kadang ada murid saya yang, mohon maaf ya, dia jualan rujak Bu. Jualan rujak, ternyata dengan pakaian sederhana ya semuanya juga melihat bahwa dia ya mungkin pendapatannya sekian gitu. Iya. Ternyata dia punya 3 cabang. Wow. Tapi itu yang saya ajak sana dengan pakaian yang sederhana dan sebagainya. Murid-murid cuma pertama melihatnya ya biasa aja gitu, tidak memberikan perhatian. Tapi ternyata setelah di sana dia menunjukkan foto. Ini cabang saya pertama, 2 dan 3 dan alhamdulillah kata dia saya sudah bisa beli kendaraan, kata dia begitu. Wow. Berarti bener ya pada istilah don't judge by cover gitu. Ya. Berarti kita nggak boleh menilai seorang dari luarnya saja gitu. Wah, keren banget. Nah Pak, ini yang saya dengar ya Pak ya, bahwa saya memang di dalam SMK Telesandi ini banyak banget program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan gitu. Nah, salah satunya adalah pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah menengah kejuruan gitu Pak. Nah, untuk di SMK Telesandi tersendiri kan informasinya saat ini sedang ada semacam lomba-lomba yang tadi sudah saya jelaskan terkait programnya ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut dan lebih rinci terkait program tersebut. Baik, untuk lomba-lomba tersebut memang kita akan berakhir pada pemberian modal ya. Modal. Di akhir itu akan diberikan modal kepada siswa yang kita lihat mereka bisa memberikan presentasi yang bisa meyakinkan kita bahwa dalam perjalanan produk tersebut harus dilengkapi dengan cash flow ya, cash flow-nya atau buku keluar masuk dana, terus bagaimana mengkampanyekan produknya mereka, terus bagaimana mereka mengemas dan mereka bagaimana berbicara tentang hak intelektual ya, hak ciptanya mereka. Nah, dan mereka berbicara seperti itu. Dan mereka juga harus menampilkan toko-toko mereka, toko online-nya. Toko online. Ya. Memang dalam pelajaran kami juga salah satu di kewirausahaan itu salah satunya setiap siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut harus membuat sebuah toko online. Wow. Nah, dari sana belajar ya, Pak. Belajar. Iya, keren banget. Jadi memulai dengan membuka usaha dari toko-toko online karena memang kita lihat sekarang itu ya memang banyak anak-anak muda terus juga orang-orang yang membeli kebutuhannya lewat jaring sosial media gitu ya Pak ya. Oke, Bapak dari Bapak sendiri mungkin bisa dijelaskan nih Pak, bagi anak-anak yang mengikuti program tersebut atau bahkan ikut lomba-lomba, bagi para tim yang terpilih nanti apakah ada pembimbingan secara intens atau bagaimana nih Pak dari sekolah Telesandi itu sendiri? Baik, secara internal dari sekolah kami ada ya. Jadi dari tim yang kita sudah nanti pilih itu akan didampingi oleh guru dan selanjutnya juga ada pendampingan dari Kemdikbud. Wow, keren banget. Mudah-mudahan sih hasil yang kita kejar bahwa mereka itu bukan hanya sesaat. Iya. Jadi dia akan berkelanjutan. Jadi jangka panjang. Berkelanjutan. Pada titik tersebut mereka ingin berkarir, bisa mereka turunkan, bisa turunkan kepada. Betul. Iya. Seperti itu. Seperti menumbuk padi ya Pak ya. Jadi saling berkena satu sama lain, saling bermanfaat satu sama lain gitu istilahnya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri ya Pak ya, seberapa besar sih Pak harapan SMK Telesandi bagi anak-anak yang memiliki potensi terhadap bidang entrepreneurship? Harapan saya bahwa anak-anak tersebut bisa membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat dan berakhir pada kemanfaatan di masyarakat yang lebih besar.
Keren banget, luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan nantinya kebermanfaatan ini jangka panjang, berkelanjutan, dan membawa dampak yang lebih signifikan gitu untuk anak-anak generasi muda lainnya gitu. Nah, mungkin Bapak bisa dikasih closing statement buat Bapak nih nantinya buat kedepannya, khususnya untuk anak-anak SMK Telesandi, harapannya kedepannya apa nih Pak? Baik, untuk anak-anak yang masih sekolah atau yang sudah lulus, jangan putus asa, tunjukkan keberanian, niatan untuk tetap berhasil, bahwa ke depan pasti banyak harapan. Yang masih duduk di bangku SMP, ayo ke Telesandi. Wow, keren banget loh. Saya kasih aplaus dulu buat Bapak, keren banget. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir hari ini, sudah mau kita sharing-sharing bareng, dan mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk generasi-generasi muda, khususnya untuk mereka yang bingung mau gimana nih memulai entrepreneurship, berarti langsung aja ke SMK Telesandi gitu ya Pak ya. Oke baik Bapak, terima kasih atas waktunya, dan untuk teman-teman di rumah juga terima kasih udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe juga YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk ikutin follow akun-akun sosial media kita lainnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.